Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenankan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswi Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon semester 4, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah makalah yang telah disusun oleh kelompok kami, yaitu saya sendiri, Uswatun Hasanah, dan teman-teman saya, Azahratul Jannah dan Ainun Eka Febriani. Tugas kelompok ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Bapak Muhammad Mizan Sya'roni, MAG. Untuk memulai pemaparan materi kali ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi tentang media dalam pendidikan Islam. Pengertian media pendidikan Islam. Media berasal dari bahasa Latin medius, berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan, atau pengirim kepada penerima pesan. Media pendidikan juga merupakan sesuatu yang menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada dirinya. Media adalah sesuatu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan siswa mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan media pendidikan Islam di sini adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dalam mewujudkan kepribadian seorang muslim. Media pendidikan perspektif Rasulullah SAW. Yang pertama, media manusia, yaitu perilaku Rasulullah sebagai media. Media pendidikan yang diterapkan Nabi dalam upaya agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh umatnya adalah dengan melalui media perbuatan Nabi sendiri, di mana beliau memberikan contoh langsung yang dikenal dengan istilah uswah hasanah atau uswatun hasanah, yang artinya contoh teladan yang baik. Seluruh perilaku Rasulullah adalah contoh yang baik, yang juga berfungsi sebagai media pendidikan sebagaimana sabda Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya salat. Yang kedua, anggota badan sebagai media, yaitu media lidah dan jari, media tangan dan hidung. Media perspektif Rasulullah yang kedua adalah media bukan manusia. Di antaranya, media langit, bumi, dan gunung. Langit dan bumi adalah dua komponen besar di alam ini. Keduanya dapat disaksikan oleh manusia. Oleh karena itu, keduanya dijadikan media pembelajaran oleh Rasulullah. Yang kedua, media matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah benda langit yang dapat disaksikan oleh manusia dengan jelas, karena keduanya memiliki cahaya yang terang. Rasulullah menggunakan keduanya sebagai media dalam belajar. Yang selanjutnya, media sutra, emas, dan harta dunia. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sutra dan emas itu bukan pakaian bagi laki-laki. Beliau memegang kedua benda itu, masing-masing benda di tangan kiri dan kanan. Lalu menegaskan kedua barang ini diharamkan bagi umatnya yang laki-laki. Itu berarti bahwa Rasulullah SAW telah menggunakan media barang sebenarnya untuk mempermudah para sahabat memahaminya. Dan yang terakhir, media gambar. Nabi SAW
menjelaskan garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia. Gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya. Sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia dalam kehidupan di dunia. Manfaat media dalam pembelajaran agama Islam. Media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, seperti karya wisata, kunjungan ke museum, dan lain-lain. Dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa, ditambah lagi dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda. Manfaat yang terakhir adalah peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan ini adalah media berasal dari bahasa Latin medius, berarti tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan, atau pengirim kepada penerima pesan. Dan media adalah sesuatu yang digunakan oleh tenaga pendidik untuk meningkatkan kemampuan siswa mengikuti proses belajar mengajar. Sedangkan media pendidikan Islam di sini adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan materi pendidikan Islam kepada peserta didik dan mewujudkan kepribadian seorang muslim. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Sebelumnya, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, Uswatun Hasanah, selaku perwakilan dari kelompok 5. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan baik dalam isi materi, bahasa, ataupun pengucapan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.